Selamat baik. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Brilianti Gunasili dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM terakhir 020. Hari ini kita akan membahas fungsi atau function dalam algoritma dan pemrograman. Nah, tugas kita dalam video ini adalah untuk menguasai konsep fungsi untuk membuat kode yang efisien dan juga bersih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita pelajari untuk materi fungsi. Nah, dari definisi fungsi sendiri adalah fungsi itu adalah blok kode yang terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus menulis ulang kode. Nah, ini adalah kunci untuk reusabilitas. Di Python, kita mendefinisikan fungsi menggunakan kata kunci def. Nah, setiap fungsi ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah parameter input, yaitu variabel yang kita berikan ke dalam fungsi sebagai input. Nah, parameter membuat fungsi visible, misalnya def fungsi dalam kurung Berlin. Lalu yang kedua sebagai output yaitu return value. Ini adalah hasil yang dikembalikan fungsi setelah menjalankan prosesnya. Contohnya adalah nilai rata-rata dari perhitungan. Lalu selanjutnya, mari kita bahas scope variable. Nah, scope variable ini adalah area di mana variabel dapat diakses. Yang pertama meliputi global. Global itu adalah variabel yang dapat diakses oleh semua fungsi. Misalnya daftar grades di proyek statistik yang akan kita buat nanti. Lalu yang kedua adalah lokal dalam scope variable, yaitu hanya ada dalam fungsi itu sendiri. Contohnya variabel index yang dibuat saat mengulang daftar. Desain fungsi juga harus diawali dengan flowchart. Nah, ini adalah contoh untuk flowchart sederhana untuk memvisualisasikan alur logika dari start lalu melewati decision atau step hingga end. Selanjutnya kita akan membahas untuk demonstrasi activity 7 yang akan kita buat atau demonstrasikan nanti, yaitu kita akan membuat operasi angka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan prinsip reusabilitas. Daripada menulis ulang kode untuk penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, kita memecahkannya menjadi fungsi. Untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan melalui Scratch dan juga Replit. Tetapi untuk materi ini kita akan lanjut di penjelasan tujuan untuk demonstrasi proyek utama kita, yaitu proyek statistik nilai. Nah, proyek statistik nilai ini adalah tujuannya sebagai modularitas. Kode utama sangat ringkas karena hanya berisi pemanggilan fungsi secara berurutan. Nah, ini adalah contoh fungsi yang terdapat di dalam proyek kita, yaitu get.grades.from user. Ini adalah mesin input kita. Tugasnya hanya satu, yaitu memastikan kualitas data. Fungsi ini menggunakan perulangan repeat until atau while di dalam Python. Di dalam itu memiliki logika if-else yang ketat untuk validasi rentang. Nah, di dalam proyek ini nanti akan ada kode -1 yang berfungsi sebagai kondisi berhenti. Lalu
kita memiliki fungsi perhitungan statistik. Nah, kita memiliki 3 fungsi terpisah untuk perhitungan, yaitu minimum, maksimum, dan rata-rata. Untuk minimum atau maksimum, nah fungsi ini untuk menerima memtulis sebagai parameter dan menggunakan perulangan untuk membandingkan nilai. Nah, logika ini terisolasi, tidak hanya fungsi lain yang bisa merusaknya. Selanjutnya adalah rata-rata atau average. Fungsi ini untuk fokus untuk menghitung sum atau length of grades dan mengembalikan hasil akhir. Di akhir, blok utama hanya perlu menggabungkan variabel minimum, maksimum, dan average untuk ditampilkan. Nah, untuk kesimpulan kita, konsep fungsi ini bersifat universal. Block define di Sketch sama dengan def di Python. Menguasai fungsi memberikan modularitas, kemampuan memecah kode, dan reusabilitas atau kemampuan menggunakan ulang kode. Nah, ini adalah fondasi pemrograman yang efisien. Nah, selanjutnya kita akan langsung mendemonstrasikan kode-kode atau blok-blok yang akan kita lihat dan kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita akan langsung masuk di Sketch untuk activity 7. Nah, oke teman-teman, dari sini saya sudah membuat untuk blok Sketch dalam fungsi operasi matematika pada proyek sederhana ini. Nah, di sini terdapat beberapa blocks yang memiliki fungsi-fungsi untuk menjalankan program tersebut. Nah, pertama-tama mungkin kita akan lihat dulu hasil dari runningnya ini seperti apa, lalu kita akan mempelajari lebih mendalam lagi. Selamat datang di kalkulator, berikan 2 angka dan jenis operasi. Nah, kita akan coba menemukan angka 1, yaitu semisal 34. 34. Angka kedua yaitu 67. Nah, lalu di sini saya akan memilih untuk 1 bertambah. Nah, hasilnya dari 1. Nah, bagaimana fungsi tersebut bisa bekerja dengan baik? Pertama-tama kita akan masuk di untuk define. Yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk define sendiri itu juga terdapat di Rabbit atau Python. Nah, di Sketch ini juga terdapat define, tapi karena di sini tidak terdapat blocks yang sudah tersedia, maka saya menambahkan di my blocks, lalu make a block dan masukkan untuk fungsi atau parameter yang akan dimasukkan. Semisal di sini tertulis tampilkan instruksi, kita bisa make a block lalu tuliskan tampilkan dot instruksi, lalu akan otomatis itu akan berubah menjadi fungsi. Lalu selanjutnya kita beralih ke loops untuk menyapa pengguna atau lihat untuk semacam sebuah aplikasi. Lalu seperti biasa kita menggunakan delay agar tidak tertumpuk. Seperti ini kan teman-teman sudah paham untuk langkah dasarnya. Selanjutnya kita akan beralih ke define dan set hasil. Nah, di sini terdapat parameter, lalu ada pemasukan angka 1 dan angka 2. Nah, ini berfungsi untuk sebagai input untuk sebuah output yang akan dikelola oleh program yang banyak ini. Lalu kita masuk di bagian variabel, lalu kita masuk ke set, kita ubah di sini sebagai hasil. Hasilnya adalah angka 1 tadi, input angka 1. Kita ingat bahwa tadi untuk
operasinya kita menggunakan tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, kita bisa masukkan ke bagian operator, lalu kita cari saja operator atau operasi plus, lalu kita masukkan angka 1 dan angka 2 sebagai definisi input untuk outputnya nanti. Selanjutnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, caranya juga kurang lebih sama, hanya untuk yang dibedakan hanya di operasi dan juga untuk fungsinya, karena pastinya untuk sebuah fungsi penamaannya berbeda, karena satu fungsi untuk tambah, fungsi lain untuk kurang, fungsi lain untuk kali, dan juga bagi. Selanjutnya kita akan menuju ke pengertian dalam untuk program inti kita. Nah, ini seperti biasa teman-teman, dasarnya yaitu when given flag click. Di sini juga kita akan menambahkan untuk fungsinya, yaitu tampilkan instruksi. Lalu kita munculkan untuk sebuah pertanyaan angka 1 agar pengguna dapat menambahkan angka yang mau kita masukkan. Tetapi tidak begitu saja, kita juga perlu menyeting dan juga menambahkan parameter answer di sini supaya pengguna dapat menjawab dengan baik dan hasilnya bisa dikonfigurasikan menjadi output. Lalu untuk angka 2 dan selanjutnya juga sama. Nah, di sini dijelaskan untuk jenis operasi. Untuk pertanyaannya yaitu teman-teman boleh menggunakan definisi lain, semisal A untuk tambah, B untuk kurang, atau yang sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan angka 1 untuk tambah, 2, dan sebagainya. Lalu masuk ke set. Lalu di sini saya menambahkan untuk variabelnya operasi sebagai fungsi operasi yang yaitu tambah, kurang, bagi, kali. Lalu saya masuk ke fungsi if else. Di sini terdapat perulangan atau semacam tertumpuk fungsinya, karena di sini kita memiliki 4 fungsi, yaitu untuk operasi 1 tadi, 2, 3, dan 4, yang masing-masingnya terdapat fungsi lagi. Fungsi 1 untuk tambah, fungsi 2 untuk kurang, dan seterusnya. Nah, di sini kurang lebih cukup mudah teman-teman. Kita cuma perlu menambahkan untuk operator, yaitu dengan menggunakan konfigurasi operasi sama dengan 1. Maksudnya adalah operasi atau operators ini sama dengan 1 atau tambah. Lalu kita menjalankan untuk menjalankan untuk fungsi 1, yaitu di bagian myblocks tambah underscore 2 angka, lalu kita masukkan angka 1 dan angka 2. Lalu untuk selanjutnya juga sama, untuk fungsi 2 yaitu kurang, lalu selanjutnya untuk fungsi 3 kali, fungsi 4. Nah, ini di sini kenapa ditambahkan not? Karena di sini untuk pembagian 0 itu tidak mungkin, maka kita perlu menambahkan fungsi dari not. Di sini juga dikatakan pembagian dengan 0 tidak mungkin, maka akan terhenti secara otomatis. Tetapi jika tidak dibagikan dengan 0, ini juga berlaku sama dengan perkalian ataupun pembagian. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan untuk operasi angka tidak benar. Ini jika seperti tadi terdapat pengkalian atau pembagian dengan angka 0, maka akan otomatis berhenti. Lalu di bagian akhir untuk melihat hasilnya, kita coba lagi untuk apakah bisa untuk pembagian dengan 0. dengan 0, lalu 4. Nah, di
sini muncul adalah pembagian dengan nol tidak mungkin. Otomatis akan merestart dan kita perlu mengulang lagi. Saya akan mencoba untuk pengkalian apakah bisa atau hanya pembagian. 4 dan juga 0. Saya pilih 3. Hasilnya 0. Berarti untuk fungsi 0 tadi hanya berlaku di fungsi untuk pembagian saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk kode replete atau Python. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode replete atau program Python di replete. Nah, seluruh program ini dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil dengan satu tanggung jawab spesifik. Nah, mari kita lihat fungsi-fungsi perhitungannya. Di sini terdapat def print instruction. Nah, ini adalah fungsi tanpa parameter yang tugasnya hanya satu, yaitu menampilkan pesan sambutan kepada pengguna. Nah, fungsi ini tidak mengembalikan nilai atau no return value. Nah, selanjutnya terdapat fungsi perhitungan. Ini adalah inti dari reusabilitas. Nah, fungsi ini mengambil dua parameter, yaitu number.1 plus number.2. Nah, parameter ini adalah data yang diteruskan ke fungsi. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa return number 1 plus number 2. Nah, ini kata kunci return adalah cara Python mengembalikan output atau hasil perhitungan kembali ke fungsi yang memanggilnya. Nah, ini membuat hasil perhitungan dapat digunakan di tempat lain dalam program. Semua fungsi-fungsi lain seperti subtract, multiply, divide bekerja dengan logika yang sama, yaitu menerima dua parameter dan melakukan satu operasi serta mengembalikan hasilnya melalui return. Nah, sekarang kita lihat fungsi def main. Ini adalah pusat kendali atau orkestrator dari program kita. Fungsi main ini tidak melakukan perhitungan sendiri, dia hanya mengkoordinasikan. Nah, yang pertama yaitu result, itu sama dengan 0 atau variabel hasil diinisialisasikan. Lalu selanjutnya print instruction. Untuk fungsi main pertama-tama memanggil fungsi instruksi yang sudah kita definisikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam input dan control. Nah, kode ini meminta dua angka dan jenis operasi dari pengguna. If operation sama dengan 1, di sini logika kondisional bekerja. Nah, ketika pengguna memilih 1 atau penjumlahan, main memanggil fungsi 1 yaitu add two numbers. Lalu untuk hasilnya yaitu nilai yang dikembalikan dari fungsi disimpan ke variabel result. Selanjutnya adalah penanganan untuk kesalahan error. Nah, pembagian 0. Kita perhatikan di operasi 4. Ada pengecekan khusus yaitu if number 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk mencegah program crash karena pembagian oleh 0. Maka ini untuk pengecekan integrasi data yang sangat penting. Lalu input salah yaitu block sama dengan try except value error. Nah, ini berfungsi untuk menangani jika pengguna memasukkan input yang bukan angka agar menjaga program tetap stabil. Nah, ini ya teman-teman. Ini untuk menjaga program tetap stabil. Nah, kesimpulannya kode ini adalah contoh bagaimana fungsi menghasilkan modularitas. Nah, setiap fungsi memiliki satu tanggung jawab yang jelas dan fungsi main hanya perlu memanggil mereka untuk menghasilkan kode yang sangat bersih
mudah dibaca dan mudah untuk diuji atau diperbaiki. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke project auto school grade statistic. Karena ini agak errors, mungkin kita jeda sebentar. Itu proyek automate school grade. Nah, di sini seperti biasa mari kita coba untuk running dulu ya. Kita coba lihat karena ini Wainspace, kita perlu Wainspace. Nah, next grade. Kita ulang lagi, kita tulis nah kalau di sini nanti saya jelaskan juga. Kita tulis saja 2, 3 untuk kita menghentikan adalah -1. Nah, di sini sudah terdapat minimal, maksimal, dan juga average. Nah, di sini saya tidak cukup banyak menjelaskan untuk bagian blok-bloknya. Mungkin saya lebih banyak untuk menjelaskan di bagian kode replik karena di sini terhitung masih basic. Nah, di sini seperti biasa untuk bagian define kita perlu menambahkan di myBlocks. Lalu untuk set as for grades yaitu menanyakan grades-nya, yaitu benar. Lalu repeat until kita perlu memasukkan untuk blok operasi sama dengan, yaitu pertanyaan tadi sama dengan false. Lalu perlu ditanyakan next grade, lalu set get untuk dijawab oleh pengguna. Lalu kita memasukkan operasi. Nah, di sini untuk operasi minimal ataupun untuk memberhentikan program ini kita menggunakan -1. Lalu untuk selanjutnya else if jika di bawah 1, jika di bawah -1, dan jika di atas 11. Jadi kalau di atas 11 kita tidak menjaga program atau memberhentikan program. Selanjutnya ini seperti program-program tambahan, yaitu fungsi define untuk list minimal numbernya, lalu untuk rata-ratanya, maksimalnya, dan ini untuk program intinya. Nah, kita langsung saja lanjut ke Replit untuk penjelasan lebih dalamnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis untuk kode Python untuk project automate school grade statistic. Sebenarnya kan saya sudah memperlihatkan untuk 2 sketch-nya. Lalu di kesempatan ini saya akan menjelaskan secara rinci di dalam program Python di Replit ini. Nah, kita bisa lihat yaitu fungsi input dan juga validasi data. Fungsi pertama dan terpenting adalah def get grades from user. Nah, ini adalah fungsi yang bertanggung jawab penuh atas input dan juga validasi data. Selanjutnya kita bisa lihat yaitu grades. Fungsi ini menginisiasi daftar lokal yang akan menampung nilai yang valid. Selanjutnya as for grades, ini adalah variabel kontrol untuk menjalankan perulangan.
kita bisa lihat bahwa perulangan dan kontrolnya dengan menggunakan while for ask for grades untuk perulangan yang terus meminta input sampai kondisi berhenti terpenuhi. Lalu di if grade ini adalah kondisi berhenti jika pengguna memasukkan -1. Variabel kontrolnya diubah menjadi false dan perulangan berhenti. Selanjutnya kita tahu bahwa terdapat validasi data, yaitu elif no. Ini adalah inti dari validasi. Hanya nilai yang berbeda, hanya nilai yang berada di antara 0 sampai 10 yang akan ditambahkan ke daftar grades. Selanjutnya adalah block try except value error. Nah, ini menangani kesalahan jika pengguna memasukkan input yang bukan angka. Nah, ini terdapat komen menangani input yang bukan angka agar menjaga program tetap stabil. Selanjutnya adalah pengembalian nilai atau return grades. Nah, fungsi ini mengembalikan return value berupa daftar nilai yang telah divalidasi, menyerahkannya kepada fungsi main. Selanjutnya adalah terdapat fungsi 2, 3, dan 4. Nah, kita memiliki 3 fungsi perhitungan menggunakan parameter dan return value secara kata. Nah, yang pertama, parameter. Setiap fungsi, misalnya def compute list minimum, menerima satu parameter daftar angka, yaitu number list. Nah, ini membuat fungsi ini reusable, yang bisa dikatakan bisa menghitung minimum daftar nilai apapun. Nah, di dalam parameter ini, algoritmanya dimulai dengan mengasumsikan item pertama adalah nilai terendah. Selanjutnya, for grade in number list, perulangan kemudian memeriksa setiap nilai. Selanjutnya yaitu if grade minimum, jika ditemukan nilai yang lebih kecil, variabel minimum diperbarui. Lalu fungsi compute list maksimum menggunakan logika yang sama, tetapi dengan perbandingan lebih besar. Hal itu juga berlaku sama untuk algoritma yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi main, def main. Ini adalah utama dari program kita. Fungsinya yaitu mengkoordinasi dan menggunakan hasil dari fungsi-fungsi lain. Nah, untuk pemanggilan inputnya yaitu dari grades list, yaitu fungsi input dan menyimpan return value yang akan dikembalikannya. Selanjutnya adalah pengecekan dan pemanggilan perhitungan, yaitu terdapat di main. Kemudian memanggil fungsi perhitungan secara berurutan, yaitu minimum, maximum, average, dan juga yang lain-lain. Nah, kita perlu memperhatikan bahwa main tidak melakukan perhitungan. Dia hanya mengirimkan parameter dan menyimpan return value yang akan diterima. Lalu output akhirnya yaitu print, fmin, minimum, maksimum, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi main pada akhirnya hanya mencetak hasil akhir yang sudah dihitung oleh fungsi-fungsi kecil tersebut. Nah, kode ini membuktikan prinsip modularitas, yaitu memisahkan input oleh get grades from user dari perhitungan oleh compute list minimum. Nah, ini membuat program ini sangat terstruktur, mudah diuji, dan juga efisien. Itulah beberapa demonstrasi yang dapat kita lakukan. Mungkin untuk materi fungsi kita cukupkan. Jika ada pertanyaan ataupun hal lain, silakan
komen di komentar. Lalu saya akan share untuk link drive-nya di deskripsi box. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Selamat jumpa teman-teman.